Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ajeng Dwi Kurniasari, Gita Sastro, Lesta Sulistiani, dan Nadia Zain izin mempresentasikan mengenai hasil kerja kelompok kami. Yang pertama akan dibacakan oleh Mbak Ajeng. Pada Mbak Ajeng dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Gita. Yang pertama adalah konsep gerak dan gaya pada kincir angin. Kincir angin atau yang sering disebut dengan turbin angin adalah salah satu mesin konversi energi yang menghasilkan energi listrik. Dari pemanfaatan perubahan energi kinetik angin menjadi sebuah energi mekanik sebagai sumber pemutar generator yang mengeluarkan listrik, sehingga dapat membangkitkan energi listrik. Dalam konsep ini, kincir angin memanfaatkan konsep energi dan gerak. Energi angin menghasilkan gaya untuk menggerakkan kincir yang akhirnya berubah menjadi energi alternatif. Kincir angin memiliki titik tumpu atau poros pada tengah diameter yang memiliki bilah. Kincir angin akan memiliki titik tumpu atau poros pada tengah diameter yang memiliki bilah. Kincir angin akan bergerak ketika ditiup oleh angin. Apabila angin yang ditiupkan semakin kencang, maka semakin cepat pula kincir angin berputar, dan begitu juga sebaliknya. Secara umum, kincir angin merupakan sebuah alat yang digerakkan oleh udara untuk menghasilkan gaya mekanis serta dilanjutkan sesuai dengan kebutuhan. Adapun manfaat kincir angin yaitu sebagai pengubah energi angin menjadi energi gerak pada penumpuk padi, pembangkit listrik, dan ramah lingkungan, tidak menghasilkan polusi. Selain itu, karena dalam penggunaan desainnya memiliki berbagai macam kombinasi yang berbeda-beda, yang meliputi bentuk sudu, jumlah sudu, karena sudu tersebut ditetapkan sebagai bentuk variabel untuk menetapkan sebuah perbandingan perlengkapan pada transmisi untuk menghasilkan efisiensi lebih tinggi. Keandalannya yang lebih besar yaitu untuk mengurangi biaya. Pada zaman dahulu, kincir angin dimanfaatkan untuk keperluan tradisional seperti penggerindaan, menggiling jagung, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu adalah jenis gaya dalam kincir angin yang diam dan bergerak. Jenis gaya yang terdapat dalam kincir angin yang bergerak yaitu gaya torsi, yang merupakan gaya pada sumbu putar yang dapat menyebabkan benda gerak, melingkar, ataupun berputar. Gaya torsi disebut juga dengan momen gaya, yang memiliki nilai positif untuk suatu gaya yang menyebabkan benda bergerak, melingkar, ataupun berputar searah dengan putaran jam, maupun sebaliknya. Sedangkan pada kincir angin yang diam tidak terdapat gaya yang mempengaruhinya, karena tidak adanya hembusan angin sebagai energi untuk memutarkan baling-baling dan generator yang bergerak, melingkar, ataupun berputar, yang membantu kerja sebuah kincir angin supaya dapat menghasilkan energi listrik. Terima kasih, itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih pada Mbak Ajeng. Selanjutnya mengenai konsep energi pada kincir angin yang bergerak. Nah, kincir angin yang bergerak ini disebabkan adanya hembusan angin yang berhembus. Angin yang berhembus dihasilkan dari energi mekanik. Kincir angin yang berputar akan membuat generator listrik yang di dalamnya ikut berputar dan menghasilkan energi. Energi angin menghasilkan gaya untuk menggerakkan kincir angin. Perputaran kincir angin akan menghasilkan energi listrik dalam jumlah yang besar dengan sumber energi yang tidak terbatas. Selain itu juga, kincir angin yang bergerak dapat mengubah energi angin menjadi energi listrik yang digunakan sebagai alat pembangkit listrik. Oleh karena itu, kincir angin sangat membutuhkan sebuah energi untuk bergerak. Semakin besar energi, maka akan semakin kencang kincir angin itu bergerak atau berputar. Selanjutnya, konsep energi pada kincir angin yang diam. Pada kincir angin yang diam tidak menghasilkan suatu energi, karena diamnya kincir angin disebabkan oleh tidak adanya hembusan angin, sehingga kincir angin tidak dapat berputar dan generator yang ada di dalam kincir angin pun tidak berputar, sehingga tidak bisa menghasilkan suatu energi.
Kincir angin yang diam juga tidak melakukan gaya, gerak, atau usaha sehingga tidak ada energi yang dihasilkan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Lesta. Kepada Mbak Lesta dipersilakan. Selanjutnya, konsep usaha pada kincir angin. Kincir angin merupakan alat untuk mengubah energi angin menjadi energi listrik. Nah, konsep usaha pada kincir angin yaitu diawali dengan adanya sumber energi angin yang memutar turbin atau kincir angin, kemudian putaran turbin tersebut mempengaruhi generator yang ada di belakang turbin. Setelah melewati proses perputaran tersebut, maka disitulah energi listrik dihasilkan. Selanjutnya, perubahan energi akibat kincir angin yang bekerja atau bergerak. Nah, energi yang dihasilkan ketika kincir angin bergerak adalah energi listrik. Contoh sederhananya terdapat pada lampu. Melalui penjelasan konsep usaha pada kincir angin tadi, dapat dilihat ketika kincir angin bergerak, maka generator yang ada di belakangnya akan terpengaruh. Dari proses tersebut, energi angin dapat berubah dan menghasilkan energi listrik. Energi listrik inilah yang mampu membuat lampu menyala. Dengan perantaranya dibantu oleh kabel. Dalam kehidupan sehari-hari, kincir angin merupakan alat alternatif yang dapat digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Nah, energi listrik ini juga disebut dengan pembangkit energi listrik tenaga angin karena memanfaatkan energi angin. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Mbak Lesta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Nadia. Kepada Mbak Nadia dipersilakan. Baiklah, selanjutnya hukum Newton dalam kincir angin. Hukum Newton yang digunakan dalam kincir angin adalah hukum Newton 3. Karena pada hukum Newton 3 mengacu pada reaksi dan aksi. Kincir angin akan memotong melalui angin dengan sudut serang yang kecil. Resultan gaya angkat akan membantu perputaran kincir angin, sedangkan gaya drag akan melawan perputaran dari kincir angin. Selanjutnya, hubungan antara gerak, gaya, usaha, dan energi pada kincir angin yang sedang bekerja atau bergerak. Hubungan antara gerak, gaya, usaha, dan energi pada kincir angin adalah kincir angin bisa bergerak karena tekanan udara di sekitarnya. Hal ini menghasilkan gaya berupa gaya, membuat benda diam menjadi bergerak, dan usaha juga bisa dipengaruhi oleh energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Setiap benda yang memiliki energi akan cenderung melakukan usaha. Dan bentuk energi sangat beragam, seperti energi listrik, energi surya, energi minyak bumi, energi potensial, dan energi kinetik, dan sebagainya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Mbak Nadia. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami mengenai kincir angin. Apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.